Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Media pembelajaran fisika fluidostatis kelas 11 semester 1, KD menerapkan hukum-hukum fluidostatik dalam kehidupan sehari-hari serta merencanakan dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidostatis. Pada video ini akan dijelaskan secara ringkas apa itu fluidostatis. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jika hidup tidak ingin banyak tekanan, maka janganlah banyak gaya. Oleh Resti Harahap, guru fisika SMA Negeri 1 Sayur Tinggi. Yang akan kita bahas pada kali ini mengenai tekanan hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan zat cair, kapilaritas dan viskositas. Mari simak penjelasan berikut. Coba perhatikan gambar. Mengapa binatang yang berat, misalnya gajah, memiliki kaki yang lebar, dan mengapa Anda merasa cepat lelah jika berdiri dengan satu kaki daripada dengan dua kaki? Ini berkaitan dengan konsep tekanan, di mana tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Dirumuskan dengan P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas bidang tekan. Jika seseorang menyelam 2 kali lebih dalam di dalam sungai, berapa kali besar tekanan air yang sekarang bekerja pada telinganya? Dan jika ia menyelam dengan kedalaman yang sama di air laut, apakah yang dideritanya sama seperti ketika ia menyelam di sungai? Ini berkaitan dengan tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air, sehingga dirumuskan dengan P sama dengan Rho kali G kali H. Rho adalah massa jenis zat, G gravitasi, dan H adalah kedalaman atau ketinggian. Pernahkah Anda melihat sistem dongkrak hidrolik? Nah, pada prinsipnya, cara kerja dongkrak hidrolik pada pencucian mobil dan rem hidrolik digambarkan seperti gambar berikut. Gaya F1 yang diberikan pada piston di penampang kecil menghasilkan tekanan P1 pada fluida dengan P1 sama dengan F1 per A1. Sesuai dengan hukum Pascal, tekanan tadi diteruskan oleh fluida sama besar ke segala arah, termasuk ke piston di penampang besar, sehingga mobil tersebut bisa terangkat. Jika Anda mandi di kolam renang, apa yang Anda rasakan? Pasti Anda akan lebih merasa ringan di air dibandingkan di daratan karena Anda mendapatkan gaya angkat ke atas. Jadi prinsip Archimedes berlaku, sebuah benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mendapat gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Benda mengapung jika gaya apung lebih besar daripada berat benda. Benda akan melayang jika gaya apung sama dengan berat benda. Dan benda akan tenggelam jika gaya apung sama dengan berat benda. Pernahkah Anda melihat uang logam terapung di atas air? Atau kamu pasti pernah melihat nyamuk atau serangga lain dapat berdiri di atas air? Fenomena ini berkaitan dengan tegangan permukaan. Mengapa sumbu bisa mengalirkan minyak? Lalu mengapa air dalam tanah bisa terangkut pada tumbuhan? Dan kenapa dinding yang basah bisa tembus ke dalam? Peristiwa-peristiwa ini terjadi karena gejala kapilaritas. Pada peristiwa kapilaritas naik, gaya kohesi lebih kecil dari gaya adesi. Sedangkan pada kapilaritas turun, gaya kohesi lebih besar dari adesi. Besarnya kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa, H sama dengan 2 lambda cos theta per Rho kali G kali R. Pernahkah Anda memikirkan mengapa untuk kendaraan digunakan bensin, sedangkan untuk menggoreng digunakan minyak sayur? Hal ini karena pengaruh viskositas. Viskositas ialah suatu cara untuk dapat menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Definisi lain dari viskositas ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Coba kita lihat grafik kecepatan aliran pada fluida tidak kental dan pada fluida kental. Besarnya gaya viskositas dirumuskan dengan F sama dengan nabla dikali delta P per L, di mana nabla adalah koefisien viskositas, A adalah luas permukaan, P kecepatan, dan L adalah jarak.
Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.